Setelah menyusuri jejak sejarah di Bunker Kali Adem, perjalanan kami pun berlanjut menuju 3 spot lainnya dalam rangkaian Merapi Lava Tour. Mesin jeep kembali melaju menyusuri jalan di kawasan lereng Merapi. Sepanjang perjalanan, suasana alam perlahan kembali mengambil alih. Pepohonan, hamparan lahan, dan landscape lereng gunung seolah menjadi pengantar menuju destinasi berikutnya. Salah satu titik yang kami lewati dalam perjalanan adalah tebing Gendol. Area ini sebenarnya merupakan salah satu objek wisata yang berada di sekitar Merapi. Namun, pemandangan yang kami temui sedikit berbeda. Tampak berjejer truk pengangkut material batu dan pasir sedang mengantri untuk memuat material hasil tambang. Aktivitas pertambangan dan pengangkutan material vulkanik di kawasan ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di lereng Merapi. Jenis tambang di sini adalah galian golongan C, seperti pasir dan batu. Menariknya, jenis tambang tersebut merupakan material kualitas premium. Pasir misalnya merupakan pasir vulkanik erupsi Merapi yang memiliki karakteristik berstruktur tajam, hitam pekat, dan memiliki kadar lumpur yang rendah. Sementara batu yang ditambang adalah batuan beku, sisa pembekuan lava Merapi yang sangat keras dan padat. Karena karakteristiknya tersebut, pasir dan batu dari kawasan Merapi memiliki kualitas yang sangat baik dan banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Berarti ngambilnya masih lama tadi dari tempat bunker tadi tuh, ngambil materialnya mereka? Ya, tapi dia ngambilnya pakai ekskavator, jadi nggak cara manual. Ya Allah. Selang beberapa menit kemudian, kami tiba di The Lost World Park, sebuah tempat wisata buatan berbentuk benteng kastel dengan latar gunung Merapi yang menjulang tinggi. Namun, siapa sangka tempat ini lahir dari sebuah tragedi. The Lost World Park dibangun setelah erupsi besar Gunung Merapi tahun 2010 yang meluluhlantakkan kawasan Kinarejo beserta pemukiman di sekitarnya. Melalui kreativitas masyarakat setempat, kawasan yang dahulu dipenuhi material vulkanik perlahan dibuat menjadi destinasi wisata yang unik. Oke, kita ke dua tempat dulu ya. Destinasi kita yang berikutnya ya, yang Iya. namanya Dunia Hilang. The Lost World Park. Iya.
Nanti di atas itu hanya tempat spot foto-foto, ada Iya, juga betul. permainan ini, flying fox, Oh iya. ada juga. Lama lagi kalau main kalau cepat turun bisa nih kan? Itu nggak ada harusnya mau naik boleh enggak juga nggak apa-apa. Kita turun kita foto di depan nanti di kamarnya ya. Iya. Oke, ada ke sini. Satu, dua, tiga, beda gaya. Lebih happy lagi. Gaya bebas. Foto bebas ini, Pak. Dan lagi lebih happy lagi. Oke. Nah ini kunjungan kita kedua namanya The Lost World. The Lost World. Park, ya. Iya. Tapi di The Lost World Park ini nggak ada sejarah tentang pasca Iya. terjadinya erupsi tahun 2010 ya. Aku mau foto sendiri. Nah, The Lost World Park ini selain menjadi objek wisata seperti ini dulunya adalah terjadi erupsi dan akhirnya dari kampung sini sampai ke bunker tadi tertimbun oleh material Lagi lahat. semata-mata ini ya sebuah pembatas. Iya, pembatas. Namanya Tugu Tringanggulas itu adalah batas wilayah diperbolehkan adanya hunian. Begitu ceritanya. Ini sejak dibuka sebagai bagian dari wisata Lapang Merapi kapan? Ini baru aja. Baru Baru ya? kemarin setelah terjadi erupsi Merapi Iya. kan tahun 2010 erupsi. Ini baru kurang lebih baru sekitar 8 tahun Pak. Belum lama yang ini. Berarti banyak warna buatannya di atas Iya, ya? ini buatan semua. Jadi tempat semua. berlindung kayak apa? Beristirahat. Oh iya. Terus ada wahana flying fox. Iya, iya. Terus ada tempat-tempat selfie gitu. Jadi nggak ada sejarah tentang Iya, iya. pasca terjadinya erupsi Merapi. Kalau mau lihat-lihat, Oh, iya, oke. mari Kami kita- ke atas Iya. dulu ya. Iya, ke atas tuh. Iya. Itu. Kakak kok nggak mau naik kenapa? Silakan, yang rombongan dari Anur Jati Rogo kalau dirasa sudah turun dari jeep mengikuti sumber suara. Mau ke dunia hilang ini, Naya? Mana nanti ada di sini, Jurassic. Iya, Jurassic. Nama Lost World menggambarkan bagaimana sebuah wilayah yang pernah hancur akibat bencana kini bangkit kembali menjadi simbol harapan dan semangat untuk memulai kehidupan baru. Tempat ini menjadi bukti bahwa di balik musibah selalu ada ruang untuk bangkit dan kembali berkarya. Kami menghabiskan beberapa waktu menikmati suasana kastel. Dari atas benteng, jika tidak tertutup awan, panorama Gunung Merapi dapat terlihat begitu jelas. Udara pegunungan yang sejuk dipadukan dengan langit cerah membuat suasana terasa begitu nyaman. Berbagai sudut bangunan menawarkan latar yang menarik untuk diabadikan. Tidak heran, hampir setiap pengunjung menyempatkan diri berfoto sebelum melanjutkan perjalanan. Perjalanan kemudian membawa kami menuju salah satu destinasi yang paling menyentuh dalam rangkaian Merapi Lapatur. Sebuah tempat yang menyimpan cerita nyata tentang kehidupan masyarakat sebelum dan sesudah letusan Gunung Merapi. Tempat itu dikenal dengan nama Museum Sisa Hartaku. Bedanya dengan yang rumah Mbak Marinya itu apa Pak? Hampir sama. Hampir sama ya? Kepemilikannya aja. Oh gitu ya. Jadi nih barang-barang itu semua hampir sama. Kayak benda-benda yang kena awan panas, Iya. foto-foto yang habis setelah. Ini memang lokasinya di sini atau dipindahkan? Memang ada di sini. Memang ada di sini. Lokasi titik kejadiannya di sini, Iya. TKP-nya ya. Kita turun ke Rumahnya orang itu. museum. Ya. Milik dari Mbak Maria itu hampir sama.
Hati pelan-pelan. Sudah habis. Sudah habis. Oh, jadi memang kejadiannya di atas ini. Bukan sesuatu yang dipindahkan, bukan barang-barang Bukan. dipindahkan. Yo, ada yang sebagian tuh diambil dari tempat lain ada. Iya. Yang diambil dibawa ke sini, ditata di sini ada. Museum ini dulunya merupakan rumah tinggal milik seorang warga yang rusak akibat erupsi Merapi tahun 2010. Namun, alih-alih dibangun kembali seperti semula, rumah ini justru dipertahankan dan diubah menjadi museum sederhana. Sebuah tempat agar siapapun yang datang dapat melihat langsung dampak nyata sebuah bencana alam dan menjadi media edukasi agar kita semakin memahami pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Oke. Hah? Sisa-sisa. Oh iya. Sisa-sisa harta. Iya. 1, 2, 3. Lambaikan tangan. Halo kok. Isinya kayak Iya. benda-benda yang kena awan panas semua. Beberapa foto-foto yang Iya. diambil Terus kayaknya sawah panas. pasca erupsi ya. Iya. Ada juga yang namanya sapi saurus. Iya. Tapi yang nggak pernah dulu. Nggak pernah dilurus. Sapi. Yang dua K ya. Nah, apa itu? Lahar Merapi. Orang-orang nggak boleh. Ini kok bisa masih menyatu tulang-tulangnya nih? Jadi ditata ulang. Maksudnya apa, pengikatnya apa sehingga bisa Dikasih kawat aja. kawat aja ya? Jadi dengan kita ke museum ini kita bisa tahu ya betapa Iya. dahsyatnya pasca erupsi tahun 2010. Dulu di kawasan ini banyak rumah, banyak kampung. Jadi kampung ini dulunya terkena erupsi di tahun 2010 tanggal Ini kejadian tahun berapa? November 2010. 2010 ini. Ya, yang 5 November, bukan yang 26 Oktober. Di Kalau oh, ya. 26 Oktober hanya sampai di petilasan Mbah Marijan dan sekitarnya. Kalau Iya. RS ini 26 Oktober belum kena. Jadi yang kena tanggal 5 November di tahun yang sama 2010. Jadi hanya selang 9 hari kan dari tanggal 26 Oktober dan 5 November. Ini kepemilikan satu orang atau berapa Satu orang ini? orang. Satu orang. Jadi dikumpulin dari beberapa rumah, Iya. sekarang dijadikan museum. Oke, boleh masuk Oke untuk oke. lihat dulu. Iya. Oh, Iya. lihat dulu nih dampak kena erupsinya. Di dalam museum ini tersimpan berbagai barang yang berhasil dievakuasi setelah erupsi. Peralatan rumah tangga yang meleleh, sepeda motor yang hangus, perabotan yang rusak, hingga jam dinding yang berhenti tepat ketika awan panas menerjang. Semuanya menjadi saksi dahsyatnya letusan Merapi mengubah kehidupan masyarakat hanya dalam hitungan menit. Melihat benda-benda ini secara langsung menghadirkan perasaan yang sulit dijelaskan. Bencana yang selama ini hanya kami lihat melalui layar televisi, kini terasa begitu dekat di depan mata. Berjalan di antara koleksi museum membuat kami menyadari bahwa setiap benda memiliki kisah. Ada kenangan keluarga, ada perjuangan, ada kehilangan. Namun, di balik itu semua, tersimpan pula semangat masyarakat Merapi untuk kembali membangun kehidupan. Museum ini, termasuk Bunker Kali Adem, mengajarkan bahwa mitigasi bencana bukan hanya soal teknologi dan peralatan, tetapi juga tentang kesiapan, kepedulian, dan kemampuan untuk bangkit ketika cobaan datang.
Bangkernya Sana. 5 kilo dari puncak. Berapa? 5 kilo. Itu cewek-cewek mau. Mbah Marijan. 3. Itu bukan. Foto di Mbah Marijan. Ini Mbak Marijan, ini. Nih. Ini Merapi. Ini bintang iklan nih. Setara jus sih. Palingnya kita jalan batasan dulu. Ini bintang iklan nih. Kuncinya makan Merapi. Ini siapa ini? Dia tak semua. Ini penggantinya ya. Jalanannya apanya? Kenapa ada uang? Setelah mendapatkan banyak pelajaran berharga, kini saatnya menutup perjalanan ini dengan sesuatu yang benar-benar berbeda. Tujuan terakhir adalah lokasi yang paling ditunggu-tunggu oleh hampir setiap peserta Merapi Lapatur. Water Crossing Kali Kuning. Suasana yang semula tenang perlahan berubah menjadi penuh gelak tawa. Inilah puncak keseruan Merapi Lapatur. Air menjembur tinggi ke segala arah ketika ban menghantam permukaan sungai. Dalam hitungan detik, kami semua basah kuyup. Teriakan bercampur tawa memenuhi suasana. Meski pakaian basah dan wajah dipenuhi cipratan air, justru disinilah kenangan paling menyenangkan tercipta. Menggunakan 2 jeep membuat pengalaman ini terasa semakin seru. Sesekali kedua kendaraan saling berpapasan, saling menyipratkan air, lalu kembali melaju mengikuti arus sungai. Ini aja ya. Iya. Sampai mantap dulu.
Ini aliran sungai atau apa ini Pak ya? Apa ya? Ini aliran sungai memang? Ada. Tapi sebagai mau dibuat memang ya? Alah, apa sih? Alah, apa sih? Kita debut satu rumah. Mari kita suara dia ya. Cara nih. Ya. Oke, sudah. Oke. Kita tunggu di sini kan sepenuhnya sopirnya? Enggak. Hah? Tidak? Nah, kita naik. Bentar saja. Kita skip saja dulu Prambanan. Oh, Loh, kok muter lagi, Mas?
satu. Kamu mainnya lewat sini loh. Kalmas. Jasnya HP-nya, jasnya juga yang powerbanknya, Mak. Tak terasa, seluruh rangkaian Merapi Lapatur akhirnya selesai. Dalam satu perjalanan, kami tidak hanya merasakan sensasi off-road yang memacu adrenalin. Kami juga belajar tentang sejarah letusan Gunung Merapi, melihat secara langsung jejak-jejak bencana, menyaksikan semangat masyarakat yang bangkit dari keterpurukan, hingga memahami pentingnya hidup berdampingan dengan alam. Merapi mengajarkan bahwa alam dapat menghadirkan keindahan yang luar biasa, tetapi juga memiliki kekuatan yang harus selalu dihormati. Panja minta sama Nilam, ada di kamar tuh, sampai lupa dia. Ada sampai kamar, kamar kan? Iya itu kita kasih. Setelah puas menjelajahi rangkaian destinasi dalam Merapi Lapatur, saatnya kami melanjutkan perjalanan untuk kembali ke kota Yogyakarta. Namun, kami singgah terlebih dahulu di salah satu destinasi kuliner yang masuk dalam itinerari perjalanan kami di Yogyakarta. Tempat ini juga masih berada di Kecamatan Pakem. Namanya Warung Kopi Klotok. Begitu memasuki area ini, suasana khas pedesaan Jawa langsung terasa. Jauh dari kesan restoran modern yang serba formal, serta menawarkan pengalaman makan yang sederhana dan akrab. Bangunan bergaya rumah joglo, area makan lesehan di tepi persawahan, serta suasana tradisional yang asri. Konsepnya pun sederhana. Kami mengambil makanan dengan sistem prasmanan, lalu memilih tempat untuk menikmati hidangan sambil bersantai menikmati suasana. Pusing. Saya mau Iya. Silakan. baru saya pas bilang sama nasi. Kenapa? Kenapa nasinya? Kurang nasi. Oh iya. Ini banyak. Masih, boleh. Boleh, ayo. Atau yang sebelah sini, saya goreng. Kopi-kopi? Nah dia kopinya. Iya. Pesan saja. Ini lagi. Lagi? Dulunya mana? Mana? Luar aja. Ayo. Ayo, silakan. Ayo. Ada di Jawa. Iya. Main begini video ini. Ayo. Menariknya, kunjungan kami ke tempat ini bukan hanya sekedar untuk mengisi perut. Saya juga berkesempatan bertemu dengan seorang teman semasa SMA yang kini telah menjadi warga Yogyakarta. Ia pula menjadi penyedia jasa transportasi yang membantu mobilitas kami selama berada di Yogyakarta. Oke. Oke. Salah? Oke. Beneran kalian? Oke.
Mas, pesan minuman di mana ya? Nanti sama saya Pak, bentar ya. Ya. Tadi ya, pesan minuman juga. Enggak telur. Punya tak Sambil kayak? ya. Kali. Ayo dikembalikan. Banyak. Iya, kebanyakan. Berarti anu dia, Iya. anu ini sana sistem prasmanan ya? Makan Ingat-ingat apa yang kita makan? hmm, Halo, halo, Mas. Ini Mas. hmm? 4 yang dingin, 2 panas. Mereka bukan prasmanan ini. Bunga ini dingin apa panas? Dingin panas. Kasih Bapak panci satu. Nah, cocok. Saya yang panas. Dingin. Ya. Sama tak berdua? Iya. Nah, sini. Benar tak sini? Hmm. Gitu. Anu terasi. Telungmu waktu gua maka laras na tahu. Telungmu. Itu maki gua. Maki telungmu maku adi. Harus manis sana bukan kali. Itu telur dia